Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada eh, kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang otomasi data. Kita akan mengirimkan laporan keuangan siswa secara otomatis. Akan kita kirimkan ke email peserta didik atau ke email orang tua atau wali peserta didik. Kalau misalkan kita mengirim satu-satu, tentu kita membutuhkan banyak sekali waktu ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita akan menggunakan satu aplikasi dari Office 365, yaitu Power Automate. Ini memungkinkan kita untuk otomasi data. Kita bisa mengirimkan banyak sekali laporan dalam waktu yang singkat. Misalkan di sini saya memiliki contoh laporan keuangan. Di sini saya kasih contoh tiga saja. Ada tiga siswa. Di sini laporan administrasi kelas 7A. Pembayaran mulai dari misalkan SPP, kemudian ada LKS atau buku, dan juga ada tabungan wajib dari siswanya. Nah, laporan ini akan kita sampaikan kepada orang tua dalam bentuk format PDF ke email orang tua masing-masing. Tentunya kalau misalkan kita mengirim emailnya satu-satu, maka akan memakan waktu yang banyak. Nah, kemudian misalkan di sini saya juga punya template, ya, template laporan pembayaran peserta didik, ya. Nah, di sini ada nama, kelas, nomor absen, dan laporannya. Ini nanti yang akan kita ganti, yang akan kita masukkan dari data Excel ini, kita akan masukkan ke file Word ini, ya, dan akan kita convert ke bentuk PDF. Selanjutnya akan kita kirim ke email orang tua masing-masing, ya, Bapak Ibu. Namun sebelum itu kita harus meletakkan dulu dua file ini, file Excel data siswa, data administrasi siswa, dan juga file Word ini. Jadi kita bisa masukkan ke OneDrive dulu. Jadi kita klik OneDrive dulu. Nah, biar lebih bagus, Bapak Ibu yang sekolahnya sudah deploy Office 365 bisa membuat akun baru dengan nama bagian administrasi atau bagian keuangan atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Sehingga nanti email yang terkirim maka akan berbunyi dari bagian administrasi bukan perseorangan. Sehingga terlihat lebih resmi Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu untuk file Word ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan saat kita akan menggunakan mail merger, Bapak Ibu. Nah, di sini ini yang akan kita ganti, maka teks ini harus kita ganti menjadi plain text atau ini teks yang akan kita ganti. Caranya bagaimana? Kita tinggal pilih ribbon developer. Kalau misalkan dari di Office Word Bapak Ibu belum ada, bisa klik salah satu menu ribbon di sini, kemudian klik kanan, customize ribbon, dan untuk yang developer Bapak Ibu aktifkan. Ini punya saya sudah tercentang, artinya sudah aktif. Jadi kita masuk ke developer, kemudian nama siswa ini kita aktifkan desain mode-nya. Setelah aktifkan desain mode, kita aktifkan juga plain text content control. Nah, jadi semua yang akan kita ganti di sini kita aktifkan plain text controlnya. Ini nomor absen, semuanya Bapak Ibu. Jadi yang akan kita ganti.
Oke, ini sudah selesai. Kita lihat, kita kembali lagi ke OneDrive. Jadi kita menuju ke OneDrive eh, di Office 365. Kemudian langkah pertama kita membuat folder terlebih dahulu untuk menampung dua file yang akan kita siapkan. Misalkan di sini karena kita belajar, kita coba buat demo dulu. Demo laporan administrasi. Oke, kita create. Kemudian setelah terbuat satu folder ini kita buka. Selanjutnya kita upload dua file yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini, ini ya, ini yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi satu folder file Excel, satu file Excel ini berisi data siswa. Kemudian yang ini berisi template untuk memasukkan data yang ada di sini. Ya, semuanya. Kemudian yang di sini kita buka dulu yang Excel-nya. Data ini kita pastikan dia sebagai tabel. Karena kalau tidak dalam bentuk tabel, maka tidak akan bisa dibaca oleh sistem. Oke. Nah, ini karena kita hanya contoh saja, Bapak Ibu. Di sini saya cuma ngasih tiga nama ya. Kalau dalam satu kelas tidak mungkin hanya ada 3. Minimal mungkin ada kalau SMP 32. Nah, jadi ini kita blok dulu, seleksi dulu semuanya, semua data. Kemudian setelah semua ini sebenarnya sudah berupa tabel, tapi kita pastikan aja. Jadi semua data kita blok. Oke. Setelah kita blok, kemudian kita pilih format as table. Format as table ini terserah Bapak Ibu memilih yang mana, sesuai selera saja. Misalkan mau yang biru silakan, atau yang lain juga silakan. Baik, nah ini sudah berupa table Bapak Ibu, atau sudah berupa tabel. Kemudian biasanya di sini sudah namanya sudah menjadi tabel 1. Oke. Ini sudah tersimpan otomatis, bisa kita tutup dulu. Nah, sudah ada 2 file di sini, maka kita siap untuk menggunakan Power Automate. Kita kembali lagi ke Office Home-nya. Kemudian kalau di sini tidak ada Bapak Ibu Power Automate-nya, kita bisa klik plus di sini. Oh, maaf, bukan di sini. Di titik 9 di sini. Kemudian kita pilih All Apps. Semua aplikasi, dan kita cari, kita scroll ke bawah. Di sini ada Power Automate. Kita klik Power Automate. Nah, jadi sekali lagi di sini Power Automate memungkinkan kita untuk sistem otomasi data. Contohnya kita akan mengirim beberapa file, ratusan file bahkan, ke email dari orang tua atau apapun itu. Baik, sini sudah mulai masuk ke portal dari Microsoft Power Automate. Dulu Power Automate ini namanya Microsoft Flow, kemudian berganti menjadi Power Automate. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, Bapak Ibu. Di sini ada template juga yang disediakan oleh Microsoft. Ini Bapak Ibu bisa memulainya dari template, silakan. Atau kita mulai saja dari awal ya. Kita klik create. Jadi nanti setelah terbuka,
Oke, karena ini masih baru Bapak Ibu, kita pilih dulu. Ini akun baru yang saya buat ya. Akun bagian keuangan tadi ya, bagian administrasi. Kita pilih dulu sesuai dengan eh, apa namanya? Negara kita, Indonesia. Indonesia. Oke. Kemudian get started. Ini boleh ditentang. Ya. Nah, di sini ada beberapa macam flow di sini Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama automated flow otomatis. Jadi triggernya di sini dia otomatis. Maksudnya setelah ada sebuah event atau peristiwa tertentu, dia akan berjalan otomatis flow-nya. Ini yang pertama. Misalkan kita ada forms. Jika peserta mengisi forms, maka flow ini akan berjalan. Ya. Nah, ini salah satu penjelasan dari flow yang otomatis. Nah, yang kedua, ini instant flow. Jadi triggernya manual. Ya, manual maksudnya kita yang menentukan. Misalkan salah satu contohnya tombol yes dan no. Misalkan saat kita klik yes, maka flow-nya akan berjalan. Ya. Kalau yang ini penjadwalan. Jadi flow-nya kita jadwalkan kapan berjalannya. Untuk yang ini UI dan juga bisnis ini masih belum pernah saya coba. Mungkin dari Bapak Ibu bisa nanti untuk eksplor lebih jauh. Nah, yang akan kita gunakan di sini ya karena ini berupa laporan, maka kita yang membuat triggernya atau triggernya secara manual sehingga kita pilih yang kedua, instant flow. Selanjutnya kita beri nama flow kita. Misalkan namanya demo ya. Demo administrasi. Oke, nah kita pilih yang manual trigger flow yang pertama ini ya. Flow button. Create. Oke. Jadi nanti flow kita secara garis besarnya ya. Setelah kita klik button atau tombol yes, maka nanti data yang ada di Excel itu kita akan tampilkan atau kita panggil istilahnya. Kita panggil dulu row yang di atas, ya, field yang di atas. Kemudian setelah kita panggil yang di atas, maka kita panggil juga data-data yang di bawahnya. Jadi dengan get row, nah karena datanya banyak, maka nanti dari tiap-tiap data itu akan ada perlakuannya. Ya. Nah, di sini kita klik lagi manual trigger flow-nya, kita tambahkan sebuah input, kita pilih yang yes or no. Jadi ini tombol yes or no. Oke. Setelah kita klik yes or no, kita tambahkan langkah selanjutnya. Jadi setelah kita klik ini, kita mau kemana gitu. Jadi kita tambahkan langkah baru, new step. Kita akan memanggil Excel yang sudah ada di OneDrive kita. Sehingga kita pilih Excel online. Dan kita list row present in the table. Jadi ini kita akan list baris, kita akan tampilkan yang ada dalam tabel yang sudah kita masukkan di OneDrive tadi. Oke, ini karena ini masih baru ya Bapak Ibu, akun baru, sehingga tadi ada proses sign in-nya. Untuk lokasinya kita ambil dari OneDrive. Selanjutnya library-nya atau perpustakaannya juga OneDrive. Dan filenya namanya tadi kita taruh di folder demo. Dan namanya ini ya, XLS. Oke. Dan tabelnya tabel 1.
Ya, selesai. Nah, kita sudah menampilkan row baris yang ada di atas. Sekarang kita akan memanggil semua data yang ada di bawahnya. Maka kita pilih step baru, langkah baru, sama ya, kita pakai Excel online. Nah, sekarang kita get a row. Kalau tadi hanya satu baris, sekarang kita ambil masing-masing barisnya. Jadi kita pilih get a row. Oke, langkahnya sama. Jadi kita pilih lokasinya OneDrive for Business. Library-nya juga OneDrive. Drive. Kemudian filenya tadi ya namanya lab laporan administrasi. Tabelnya juga sama, tabel 1. Untuk key column-nya, nah ini kita pilih salah satu ya. Misalkan di sini email. Maka key value-nya juga harus email. Harus sama. Ya. Nah, di sini ada keterangan apply to each. Maksudnya kita akan mengaplikasikan ke masing-masing data. Nah, apa yang akan kita lakukan dari masing-masing data itu? Kita akan menambahkan sebuah aksi. Add an action. Apa? Nah, jadi data itu kita akan masukkan ke template kita. Ke template Word kita. Jadi kita pilih Word. Kita pilih Word Online di sini. Kemudian kita pilih populate Microsoft Word template. Ini premium, kita coba start free trialnya. Sampai saat ini masih bisa kok. Baik, silakan dicoba. Oke, kita sudah masuk ke template-nya. Kita cari lokasinya sama OneDrive for Business. Library-nya juga OneDrive. Dan file yang kita pilih template-nya adalah yang Word. Nah, ini ya, yang Word. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, konsepnya sama dengan saat kita mail merge ya. Jadi ini SPP Nov, ini yang ada di Word akan kita sandingkan dengan yang ada di Excel. Yang mana ya SPP November. Kalau nama siswa ya nama siswa. Nah ya SPP Juli ya SPP Juli dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan. Ini sama persis seperti saat kita akan menggunakan well merge ya. Oh sorry, ini Agustus. Nah inilah kenapa di depan saya bilang agar disamakan antara Word dan juga Excel-nya. Agar nanti kita tidak begitu sulit ya. Tidak tidak bingung juga. Jadi ini kita tinggal samakan saja. Tanggal LKS 3 ya dengan tanggal LKS 3 ya. Februari, tabungan Februari berarti tabungan Februari. Selanjutnya tabungan Desember. Tinggal menyamakan ya Bapak Ibu. Ini karena contoh yang saya berikan cukup banyak, maka ya harus dikerjakan satu-satu. Mungkin kita memakan waktunya hanya di awal saja. Nanti kalau sudah selesai, maka kita tinggal klik yes. Flow ini akan berjalan dan akan terkirim secara otomatis dengan waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Kemudian ini juga bisa kita customize, bisa kita ganti. Misalkan akan kita gunakan untuk tahun selanjutnya, itu pun kita tinggal ganti Excel-nya begitu ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat di sini.
tabungan Juli di depan ini. LKS ya, LKS 1 nomor absen tadi di depan. Oke, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. SPP September, mana ya ini, SPP September, SPP Desember, SPP Maret, SPP April, dan SPP Mei, SPP Mei, SPP Juni, SPP Juni terakhir nih ya. Tanggal LKS 1. Oke, kemudian tanggal LKS 4, tanggal LKS 5, selanjutnya LKS 5, kemudian tabungan Agustus, tabungan September, selanjutnya tabungan Oktober, tabungan Januari, tabungan April, Mei, dan tabungan Juni ini yang terakhir. Oke, sudah selesai ya. Nah ini, kan ada 2 nih. Ada 2. Satu aja. Nah, jadi ini data-data yang ada di Excel ini kita sudah masukkan ke Word template kita. Ya. Nah, setelah kita masukkan, maka kita akan membuat filenya. Ini kan kita masih belum buat file, kita hanya masih buat memasukkan data saja. Maka langkah yang selanjutnya atau action yang selanjutnya, kita akan membuat filenya. Kita tulis create, kita pakainya di OneDrive for Business. Create a file. Kita akan meletakkan di OneDrive kita. Jadi setelah dimasukkan ke sini, kita akan membuat filenya dan kita masukkan di OneDrive kita. Foldernya kita sama saja. Di folder yang ini. Kemudian file name-nya kita mungkin kasih file demo ya. Demo laporan administrasi. Jangan lupa kita sertakan ekstensinya. Ya, kalau tidak ada ekstensinya nanti tidak akan terbaca. Nah, file kontennya ini Word. Microsoft Word. Oke. Ini kita selesaikan dulu, save dulu ya. Kita jalankan dulu ya sampai ke pembuatan Word. Jadi kita tes saja, kemudian pilih yang pertama, save and test. Kemudian kita di sini pasti ada sign in ya, karena baru pertama. Klik continue. Nah, ini dia. Ini trigger yang akan kita jalankan. Jadi setelah kita klik yes, kita akan run flow-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga flow-nya tidak bermasalah. Oke, ini masih berjalan Bapak Ibu. Nah, your flow run successfully. Ya. Jadi dalam 12 detik sudah terbuat satu file Word. Ya. Kita lihat di sini. Oke, kita refresh dulu. Nah, sudah ada tadi ya Bapak Ibu.
sudah ada satu file demo. Ini waktu yang dibutuhkan 12 detik, Bapak Ibu. Ini masih langkah pertama. Dalam artian kita membuat file Word-nya terlebih dahulu. Nanti setelah file Word-nya terbentuk, kita akan ganti ke PDF atau convert ke PDF. Setelah di-convert ke PDF, kita akan kirim ke email masing-masing. Oke, sambil menunggu. Di sini flow-nya tidak ada masalah ya. Dalam artian kalau tidak ada masalah berarti flow-nya berhasil. Baik, kita lanjut ke edit dulu sambil menunggu yang tadi. Nah, setelah Word-nya kita buat, maka Word ini kita akan convert ke PDF. Ya, convert ke PDF itu kita pakai Word. Word pilih yang pilihan convert to PDF. Word Online. Selanjutnya dari Word Online ini kita convert Word dokumen to PDF. Walaupun premium, ini kita gunakan saja. Ya, walaupun trial, selama ini sudah berbulan-bulan masih bisa digunakan. Jadi apa yang akan kita convert? Ya, tadi kan kita masukkan di OneDrive, lokasinya, library-nya juga di OneDrive, dan filenya yang mana? Nah, ini yang penting. File yang akan kita ubah itu adalah file yang demo. Ya, Bapak Ibu, yang demo. Bukan yang ini. Ini hanyalah template-nya. Sedangkan ini yang hasil siswanya. Jadi, demo ini yang akan kita convert ke PDF. Jangan sampai salah pilih ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Setelah kita convert ke PDF, maka kita akan kirim. Ya, kita akan kirim ke email peserta atau ke email wali murid. Jadi kita klik send. Oh, kita pakai Outlook ya. Sudah ada di situ sebenarnya send. Send an email, apakah ada di sini? Ya, di sini ya, Bapak Ibu. Send an email. Ya, sama karena ini masih pertama, jadi dia sign in terlebih dahulu. Jadi kalau sudah kita menggunakannya, maka tidak ada sign in lagi ya. Nah, sekarang jadi kita akan mengirim ke mana? Kita akan kirim ke, kita tambahkan dynamic contentnya, kirim ke email ortu ya. Ya. Kemudian subjeknya bisa kita tulis misalkan laporan administrasi nama siswanya. Nama siswanya kita tambahkan nama ini ya, nama siswa. Oke. Untuk isinya bisa kita tulis berikut ini misalnya. Berikut ini kami lampirkan laporan administrasi atas nama. Nah, kita tambahkan nama di sini. Ya, oke. Kemudian kita klik advance option-nya. Attachment name-nya, nah ini lampirannya. Kita tuliskan saja. Laporan administrasi dari nama siswanya, ya, dan jangan lupa kita kasih ekstensi PDF karena ini dalam bentuk PDF. Kontennya berarti PDF dokumen,
Kemudian untuk importannya ini bisa diatur rendah, normal, atau high ya. Kita pilih normal saja, high juga boleh, terserah Bapak Ibu. Dan kita klik save. Oke, ini sudah selesai flow-nya ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan tes. Kita tes. Tadi ada 3 data siswa, harusnya nanti terkirim ke 3 email ortu, email orang tua ya. Save and test. Sudah ada ya tadi Bapak Ibu. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil Bapak Ibu. Nah, ini tinggal nanti datanya Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan jumlah kelas, maka otomasi ini akan berjalan sempurna jika flow-nya tidak ada kesalahan. Ya. Kalau sudah sempurna, nanti pengiriman email, kalau misalnya satu-satu jelas memakan waktu. Kalau dengan flow ini cukup 1 kali klik, Bapak Ibu tinggal tunggu saja, maka tidak sampai berjam-jam ya, tergantung dari data Bapak Ibu. Kalau semakin banyak tentu semakin lama waktunya. Oke, yes. Dan kita run flow. Dan ini flow-nya lagi running, sedang berjalan ya Bapak Ibu. Ini tergantung juga selain data yang di Excel juga tergantung dari kecepatan internet Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah 12 detik berjalan. 16. Nah, your flow run successfully. Jadi selama 21 second, 21 detik ya, sudah terkirim ke email masing-masing. Oke, kita cek dulu email kita ya. Ini Bapak Ibu, kita cek dulu. Nah, ini ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Tadi di sini contoh Ahmad Ridho, tanggal pembayarannya Juli 2 Juli, 7 Agustus, 12 September, ya Oktober belum. Untuk buku LKS-nya baru bayar 2, 1.000, dan ini juga sama ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik, kemudian kita coba lihat lagi email lain yang sudah kita masukkan di sini. Di email yang kedua, kita lihat sudah masuk ya, bagian administrasi. Cek laporan administrasi ini dengan nama Budi Cahyono. Kita lihat punyanya Budi Cahyono. Nah, ini Budi Cahyono sudah bayar sampai Oktober ya. Kemudian LKS-nya belum sama sekali dan wajib tabungannya sudah sampai Oktober juga. Selanjutnya yang terakhir kita lihat yang di Outlook ya, Bapak Ibu. Ya, di Outlook. Nah, ini sudah masuk ya, bagian administrasi Spendapol. Kita lihat. Nah, ini laporan administrasi dari Aziz Fatah. Ya. Kita lihat dulu untuk file PDF-nya. Ya, kita perhatiin jauh. Ya, sudah ya. Jadi untuk yang Aziz Fatah sama, dia juga sampai Oktober, kemudian LKS-nya bayar sekali 250.000 dan tabungan wajibnya juga sampai Oktober. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi dalam waktu yang singkat kita bisa mengirim laporan hasil keuangan atau laporan yang lain ke email peserta didik atau wali peserta didik dengan waktu yang relatif singkat, dan tentunya tergantung dari banyaknya data yang akan kita kirimkan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi pada tutorial Office 365 yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.